Terima kasih Mbak Ola ya. Yang pertama adalah kenapa perkawinan itu tidak berhasil? Karena tidak menganggap penting pasangan. Mas ingat nggak sih dulu ya ketika Anda memilih pasangan Anda untuk menikah, itu di awal Anda mengatakan bahwa bisa jadi waktu itu ya di awal-awal pemahaman Anda masih berkaitan, masih sangat terbayang banget waktu mengatakan bahwa cinta akan mengalahkan segala-galanya. Ternyata dalam perjalanan cinta nggak bisa dipakai buat bayar listrik ya. Oke, dan mulailah ada hal-hal yang barangkali ada perbedaan pendapat dan sebagainya. 24 tahun perjalanan pernikahan dari Pak Arfan sendiri memberikan 3 pelajaran. Kita akan pelajari itu ya, apa-apa aja sih yang kemudian mungkin menjadi bahan perenungan kenapa ada banyak pernikahan juga yang nggak berhasil. Pak Arfan, pelajaran yang pertama, apa yang bisa Bapak bagikan? Terima kasih Mbak Ola ya. Yang pertama adalah kenapa perkawinan itu tidak berhasil? Karena tidak menganggap penting pasangan. Itu Mbak Ola. Seringkali kita tuh dalam perjalanan pernikahan itu tidak menganggap penting lagi pasangan kita itu. Merasa dia kan sudah tahu saya gitu. Ya saya berlaku apa adanya aja, kan dia sudah tahu saya gitu. Nggak menganggap penting lagi. Itu. Jadi pasangan kita itu kalah pentingnya dengan anak, kalah pentingnya dengan masalah-masalah kita, kalah pentingnya dengan masalah keuangan gitu. Pasangan itu kalah penting. Itu Mbak Ola. Itu yang sering kali terjadi gitu. Pak Arfan, ini seringkali Bapak temukan atau kita melihatnya ini karena bersembunyinya tadi ya, bersembunyi di balik alasan bahwa ada anak ya, ada keluarga dan sebagainya. Nah, kalau pasangan itu penting, apa tandanya Pak Arfan? Very good question, bagus sekali. Untuk sesuatu yang penting, kita itu selalu punya waktu. Oke. Sama saja kayak olahraga juga kan, kita selalu bilang penting gitu kan. Tapi kita nggak pernah punya waktu untuk olahraga kan. Artinya itu tidak penting. Nah, pasangan juga sama. Kalau ditanya, semua orang ditanya, pasangan Anda itu penting nggak bagi Anda? Pasti semua akan mengatakan penting, Mbak Ola. Tapi mengatakan penting itu hanya pikiran sadar kita yang mengatakan penting. Itu pikiran sadar. Pikiran sadar itu bisa dimanipulasi, bisa direkayasa. Pikiran sadar itu selalu menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Selalu menyesuaikan dengan ekspektasi orang lain. Kan ekspektasinya kalau ditanya, istri Anda penting nggak bagi Anda? Suami Anda penting nggak bagi Anda? Kan ekspektasinya kan mengatakan, iya penting, kan seperti itu. Itu pikiran sadar. Tapi ternyata tidak punya waktu untuk suami, tidak punya waktu untuk istri. Kenapa? Karena kehidupan kita ini bukan dikendalikan oleh pikiran sadar kita. Kehidupan kita ini dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Subconscious mind kita yang mengatakan, nggak penting. Lebih penting anak misalnya. Saya ingin mengatakan ya, di sini ini sebuah kesalahan mindset nih. Jadi begini, yang paling penting dalam pernikahan itu sesungguhnya adalah pasangan kita, bukan anak. Seringkali orang menganggapnya terbalik ya, yang paling penting itu anak, bukan pasangan, kan seperti itu. Saya ingin mengatakan begini, se-ekstrim-ekstrimnya anak, dia tidak bisa menghancurkan sebuah perkawinan. Sebandel-bandelnya anak, senakal-nakalnya anak, se-ekstrim-ekstrimnya anak, dia tidak akan pernah bisa menghancurkan sebuah perkawinan. Yang bisa menghancurkan perkawinan itu adalah suami atau istri. Karena ketika perkawinan itu dibentuk, lembaga keluarga itu dibangun, kan yang membangun itu founding fathers-nya kan 2 orang ini. Anak kan tidak ikut-ikut. Iya. Anak betul. Hanya konsekuensi kan, hanya yang lahir sesudah itu. Anak itu tidak pernah punya komitmen apapun gitu. Di dalam pernikahan ya. Betul. Jadi ketika kita ingin mempertahankan pernikahan, kita harus kembali kepada asal-usulnya, kembali kepada awalnya. Founding fathers-nya adalah suami dan istri, bukan anak. Anak itu nggak tahu apa-apa, anak itu akan ikut saja. Jadi yang paling penting untuk mempertahankan ya suami atau istri ini. Hanya 2 orang ini yang paling penting untuk mempertahankan pernikahan. Anak itu tidak memainkan peran apapun dalam
membubarkan sebuah perkawinan. Tidak ada kontribusinya anak. Keluarga juga. Ya, keluarga, mertua itu tidak ada perannya sama sekali dalam membubarkan perkawinan. Mempengaruhi bisa, tapi yang berkontribusi penuh untuk membubarkan perkawinan ya cuma 2 orang ini. Ya, nah, makanya kita harus selalu menganggap pasangan kita itu penting. Nah, apa cirinya orang yang menganggap pasangannya penting? Nomor 1, selalu ada waktu. Itu yang paling susah. Nomor 2, kita akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Ini bahwa ini juga seringkali disalahartikan. Selalu berusaha memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Ya semua kebutuhan. Karena pernikahan itu pada dasarnya adalah one stop service. One stop service. Jadi kebutuhan apapun dari pasangan kita harus selalu kita penuhi. Kenapa? Karena ini penting gitu. Karena ini orang yang paling penting dalam hidup kita. Orang yang paling penting itu adalah pasangan kita itu, Mbak Ola. Itu adalah stakeholder yang membangun pernikahan. Itu Mbak Ola. Oke. Ya, itu ciri dari orang yang kita anggap penting ya. Sebentar Pak Arfan, saya mau gali sebelum kita melangkah ke poin yang kedua ya. Tadi Bapak mengatakan untuk sesuatu yang penting kita punya waktu. Nah ini mungkin banyak yang mengatakan gini. Saya selalu nemenin istri saya selalu kalau pulang kerja gitu ya, saya ada kok di rumah ya, saya di samping istri saya gitu, atau sebaliknya. Ya, istri juga mengatakan gitu, saya pulang cepat kok, saya ada di rumah, saya nemenin suami saya begitu, saya ada di dekat dia gitu. Kalau pergi-pergi saya temenin, kalau ada undangan saya temenin, saya siapin bajunya, saya siapkan sarapan ya, apalagi gitu kebutuhan biologi saya juga penuhi dan sebagainya. Tapi ketika ditanya kepada pasangan, dia menganggap atau dia merasa bahwa pasangannya tidak di situ gitu. Kalau begitu nih Pak Arfan, ketika tadi Bapak mengatakan kita selalu punya waktu, ini waktu yang dimaksud ini gimana begitu? Very good question. Ya, jadi waktu itu seringkali hanya diartikan sebagai kehadiran secara fisik ya Mbak Ola ya. Tapi saya ingin mengatakan itu dulu sudah bagus itu. Itu saja tuh sudah bagus. Ya? Karena ada juga orang yang beranggapan bahwa yang penting kan aku selalu hadir di hatimu. Tapi aku nggak pernah ada di dekatmu. Tapi kan kamu selalu ada dalam pikiranku gitu. Itu juga salah juga gitu. Jadi yang harus dilakukan tuh nomor 1 memang fisik dulu, itu dulu. Kan body, mind, and soul. Kan 3 itu. Body, mind, and soul. Body dulu. Jangan kemudian beranggapan walaupun aku selalu jauh darimu, tapi engkau selalu ada di hatiku dan pikiranku. Ya itu seringkali juga omong kosong gitu. Jadi nomor 1 kehadiran itu fisik dulu. Ya, mau pikiran kemana-mana itu step berikutnya lah, ya, langkah berikutnya. Tapi kemudian kalau kita fisik sudah bisa hadir, berada di dekat suami kita atau di dekat istri kita gitu ya, baru kemudian masuk ke bagian yang berikutnya yaitu mind. Nah, pikirannya ini kemana nih gitu. Jangan sampai kita sibuk duduk deket-deketan, tapi semuanya sibuk dengan gadget masing-masing. Kan seringkali begitu yang terjadi selama ini. Sibuk dengan gadget, sibuk dengan orang-orang yang jauh. Nah, ini juga salah gitu. Jadi kita harus selalu punya waktu untuk berdua, ya, Mbak Ola. Jadi harus selalu ada waktu untuk berdua. Jadi waktu yang paling penting itu adalah selain waktu untuk sendiri, juga adalah waktu untuk berdua. Nah ini harus diluangkan waktu memang. Tidak perlulah misalnya harus kita honeymoon kedua gitu. Nggak harus begitu juga gitu. Itu nggak harus mahal kok. Itu bisa dilakukan di weekend, misalnya cari waktu untuk berdua, tidak diganggu dengan anak-anak, misalnya begitu. Jadi itu harus selalu dilakukan on regular basis. Jangan nunggu, nanti deh, tahun depan kita honeymoon. Jangan begitu, gitu. Tapi minggu ini pun kita bisa lakukan sesuatu. Kita pergi makan malam berdua, gitu. Seperti itu, Mbak Ola. Yang penting harus ada waktu yang diluangkan berdua. Oke. Dan present ya, hadir gitu ya. Hadir sepenuhnya, body, mind, and soul itu. Ya. Oke, Pak Arfan, kita melangkah yang kedua nih, ya pelajaran kedua yang menurut Bapak juga ini jadi bahan perenungan kenapa ada banyak sekali pernikahan yang nggak berhasil begitu. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Yang kedua yang membuat pernikahan itu tidak berjalan mulus, tidak mau mengerti. Ini yang paling membuat orang frustrasi itu Mbak Ola adalah ketika orang yang terdekat sama dia itu nggak ngerti siapa dia gitu. Itu paling bikin frustrasi Mbak Ola.
orang terdekat kita kok nggak ngerti kita ya gitu. Itu paling bukan hanya bikin frustrasi, tapi paling menyakitkan gitu. Kenapa? Karena ketika kita menikah dengan seseorang, Mbak Ola, kita memilih orang itu sebagai pasangan kita itu, sebetulnya karena satu alasan. Bukan karena cinta, tapi karena orang itu bisa mengerti saya gitu. Ini orang ini bisa mengerti saya nih, ini dia yang ngertiin saya banget gitu. Sehingga ketika saya berada di depan dia, saya tidak harus menyembunyikan apapun. Saya bisa menjadi diri saya yang genuine. Saya bisa menjadi diri saya yang seutuhnya. Nggak harus pura-pura, nggak harus pakai topeng. Inilah saya gitu. Dan saya merasa aman dan nyaman karena saya dimengerti. Lawan dari dimengerti adalah dijudge. Dikasih label, itu lawan daripada dimengerti. Orang yang mengerti itu adalah orang yang kita cari di dunia ini. Menikah itu bukan karena cinta. Menikah itu kita mencari orang yang mau ngertiin kita. Dalam situasi apapun, situasi senang dia mengerti, kenapa kita senang? Situasi yang susah, penuh tantangan, dia juga mengerti kenapa ini situasi susah, penuh tantangan. Jadi kita tuh menikah itu bukan karena orang itu cantik, pinter, sopan, berakhlak, berbudi, kaya, bukan. Tapi karena dia bisa ngerti saya gitu. Aku ingin dimengerti gitu, Mbak Ola. Oke. Itulah. Lagunya kayak begitu tuh, judul lagunya tuh. Iya. Pak Arfan, nanti kita gali ya, kita coba bahas yang ketiga dan menajamkan yang kedua. Yang kedua ya.